Apa katamu tentang aku? Siapa Yesus bagi ibu, bapak, saudara, dan saudari? Suatu pertanyaan yang sederhana, tetapi jawaban dari pertanyaan ini tentu akan begitu mempengaruhi bagaimana penghayatan dan sikap kita, saudara-saudara, di dalam kehidupan iman kita. Saudara-saudara, berbicara soal anak-anak. Suatu ketika, saudara, dilakukanlah suatu eksperimen kecil yang melibatkan masing-masing 6 orang anak dan juga 6 orang ibunya. Anak-anak yang hadir ada yang berusia 3 tahun hingga usia 9 tahun. Sederhana eksperimennya, saudara-saudara. 6 orang anak tersebut ditutup matanya. Dan mereka diminta untuk mencari orang yang mereka yakini sebagai ibu yang selama ini mereka cintai, yang selama ini tinggal, mendidik, membesarkan mereka. Keenam anak ini, saudara-saudara, harus sedemikian meraba, menggunakan sentuhannya, juga perasaan mereka untuk menemukan ibunda terkasih mereka. Bagaimana keseruannya, saudara-saudara? Mari kita simak bersama video berikut ini. Sejauh pengamatan Bapak Ibu Saudara di dalam video tadi, adakah yang salah, saudara-saudara? Adakah anak-anak yang salah menemukan ibunya? Rasa-rasanya kok tidak ya, saudara-saudara. Dan tentu eksperimen ini juga tidak direkayasa sama sekali, tidak dibuat-buat sama sekali, saudara-saudara. Mengapa ya bisa sedemikian benar sang anak menemukan ibunya walau mata mereka sama sekali tidak dapat melihat? Karena di sana ada kualitas hubungan ibu dan anak yang begitu intim, yang diperjuangkan tidak pernah lepas dari kehangatan dan cinta kasih, bahkan sedari dalam kandungan. Saudaraku, semakin intim, maka semakin mudah juga bagi sang anak menemukan ibunya, walau matanya tertutup sedemikian rupa. Yang mengerti kehadiran ibunya meskipun dalam keadaan mata yang tertutup. Saya yakin di antara kita, saudara-saudara, sebagai seorang ibu, sebagai orang tua, pun juga kita sebagai seorang anak pernah merasakan kemelekatan rasa. Sekalipun mata tidak dapat saling memandang karena kita terpisah jarak dan waktu. Saya yakin itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya.
Nah, saudara-saudara, Yesus dan para murid, kita sama-sama tahu betapa Yesus sungguh mencintai para murid sekian waktu lamanya. Hubungan Yesus dan para murid begitu dipenuhi dengan cinta kasih. Mereka selalu berjalan bersama. Mereka selalu melayani bersama-sama. Bahkan dalam bacaan kita, saudara-saudara, hari ini, tepatnya di Markus pasal 8 ayat 27, firman Tuhan mengatakan demikian. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Saudara-saudara, ketika sedang menapaki perjalanan mengunjungi daerah sekitar Kaisarea Filipi, Yesus juga melakukan eksperimen yang kecil, saudara-saudara, pada para muridnya, pada anak-anaknya. Apa yang Yesus lakukan, saudara-saudara? Ia mengajukan pertanyaan yang cukup singkat. Kata orang, siapakah aku ini? Kalau dipikir-pikir, pertanyaan singkat Yesus ini menarik, saudara-saudara. Kenapa? Karena Yesus ingin melihat sejauh mana para murid punya pengenalan yang khas akan diri Yesus sendiri yang selama ini mencintai, bahkan beriringan bersama-sama dengan mereka. Jawab para murid apa, saudara-saudara? Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, Yesus. Ada juga yang mengatakan engkau Elia. Ada juga yang mengatakan seorang dari para nabi. Kalau kita, saudara-saudara, ditanya pertanyaan yang sama, apa kata orang tentang Yesus? Apa yang akan kita jawab? Mungkin saat itu, saudara-saudara, kita menjawab, kata lagu pujian Yesus itu batu karang yang teguh. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh. Mungkin jadi pujian favorit saudara-saudara. Kata lagu favorit saya, Yesus itu gembala baik yang bersuling nan merdu. Ia surya hidup manusia. Ia yang trisuci. Masih banyak lagi, saudara-saudara. Belum dari pokok ajaran gereja. Ia adalah sumber keselamatan. Yesus itu adalah Tuhan yang menguduskan dirinya bagi gereja, bermacam-macam lainnya. Akan tetapi, saudara-saudara, di sini Yesus tidak mau para muridnya dan juga kita yang hidup di masa kini berhenti menjawab dengan jawaban apa kata orang, dengan jawaban orang tentang Yesus. Ikut jawaban orang. Enggak, saudara-saudara. Tidak cukup sampai di situ. Markus pasal 8 ayat 29 berkata demikian. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Apa kata saudara dan saya? Siapakah Yesus ini? Siapakah Tuhan Yesus bagi saudara dan saya? Mari kita renung-renungkan jawabannya dalam hati kita saat ini. Apapun jawaban kita, Bapak Ibu Saudara, harapannya atau harusnya semuanya muncul dari lubuk hati kita yang dalam. Dari pengalaman personal kita bicara bersama Yesus, berjalan bersama Yesus. Dari pengalaman kita merasa ditolong oleh Yesus. Dari pengalaman kita berbahagia bersama Yesus. Bahkan menangis di dalam pelukan Yesus. Dan di sana saudara bisa menjawab, apa kata kita soal Yesus? Saudara, kita lihat jawaban akan pertanyaan Yesus pada para murid. Ketika Yesus mengajukan pertanyaan yang kedua ini, Petrus seketika menjawab, engkau adalah Mesias, Yesus, atau engkau adalah yang diurapi. Saudara, apa makna Mesias yang dimaksud Petrus dan mungkin juga para murid yang lain? Kalau dilihat dalam tradisi perjanjian lama, Mesias itu adalah gelar yang diberikan para imam dan raja Israel yang terpilih. Kepala mereka akan diurapi dengan minyak sebagai simbol pentahbisan.
Namun di dalam tradisi perjanjian baru, saudara-saudara, gelar Mesias dikenakan pada raja yang akan datang kelak untuk mendirikan kembali kerajaan, bahkan juga kejayaan Raja Daud, yang melepaskan mereka dari belenggu penjajahan kekaisaran Romawi yang masih ada saat itu. Itulah Mesias versi Petrus, itulah Mesias versi para murid yang lain, saudara-saudara. Saudara, kalau anak di dalam eksperimen kecil di awal tadi berhasil menemukan ibunya walaupun dalam kondisi mata yang tertutup, saudara-saudara, Petrus sama sekali tidak berhasil menemukan Yesus. Walaupun saat itu kondisi matanya terbuka lebar. Walaupun saat itu ia berada dekat dengan Yesus. Bahkan selama ini ia merasa dekat, beriringan, berjalan bersama dengan Yesus, melakukan pelayanan ke berbagai daerah. Tetapi Petrus melakukan kesalahan dan ia gagal. Apa sebenarnya yang salah dari Petrus, saudara-saudara? Markus pasal 8 ayat 31 hingga ayat 32. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi apa kata firman Tuhan, saudara? Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Petrus menegur Yesus. Saudara, Petrus menegur Yesus dengan keras. Gerakannya menarik Yesus ke samping seolah menunjukkan bahwa Petrus tidak mengamini perkataan Yesus itu. Itu tidak akan terjadi, Yesus. Mustahil engkau yang serba bisa, engkau yang banyak melakukan mujizat itu dapat mengalami hal buruk, apalagi penderitaan sedemikian rupa. Di benak Petrus, saudara-saudara, kalaupun penderitaan harus terjadi dalam hidup Yesus, Yesus bisa dengan mudah melawan dan mengalahkan musuh-musuhnya bagaikan seorang superhero atau manusia super. Tapi Yesus bukan superhero, saudara-saudara. Ia tidak sama dengan manusia super. Yesus juga bukan Mesias versi Petrus dan para murid yang lain. Tetapi Yesus adalah Mesias yang datang untuk mewujudkan kehendak Bapanya, memikul salib untuk menebus Petrus dan para murid lain, untuk menebus saudara dan saya dari dosa dan kuasa maut. Yesus balik menegur Petrus, saudara-saudara, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Merenungkan ayat ini, saudara-saudara, rasa-rasanya saya dan mungkin juga Bapak Ibu Saudara di rumah merasa ikut ditegur. Sering dalam hidup ini kita merasa mengerti segalanya. Iman kita itu terkesan sebegitu meyakinkannya. Tetapi di dalam kenyataan kita kerap gagal memahami jalannya Tuhan. Kita kerap gagal melihat pikirannya Tuhan. Kita bahkan tidak jauh berbeda dari seorang Petrus yang menarik Yesus ke samping dan sedemikian keras menegur Yesus. Tuhan, katakanlah bukan ini yang aku mau. Bukan jalan hidup ini yang aku mau, Tuhan. Namun hari ini saudara-saudara, kita memiliki saat yang baik untuk kembali merenungkan kehidupan kita. Adakah kita makin hidup mengikuti jejak Yesus? Kalau kita kembali berserah dan mau ikuti jejaknya yang sempurna itu, niscaya kita akan tetap kuat di tengah beratnya segala lika-liku misteri kehidupan. Cinta Tuhanlah yang menguatkan saudara dan saya.